Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar dari masjid. Tiba-tiba beliau melihat iblis. Lalu beliau bertanya, "Apa sebab engkau datang ke pintu masjidku?" Iblis menjawab, "Ya Muhammad, aku kesini karena disuruh Allah." "Untuk apa?" tanya Nabi. Iblis menjawab, "Supaya engkau bisa menanyaiku tentang apa saja yang engkau kehendaki." Ibnu Abbas berkata, pertanyaan yang mula-mula diajukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada iblis adalah tentang sholat. Beliau berkata, "Hai iblis, kenapa engkau mencegah umatku dari sholat berjamaah?" Iblis menjawab, "Hai Muhammad, jika umatmu keluar menuju sholat berjamaah, maka aku langsung terkena demam panas, dan itu tidak hilang-hilang sampai mereka bubar." "Hai iblis," tanya Nabi pula, "kenapa engkau mencegah umatku dari membaca Al-Quran?" Iblis menjawab, "Ketika mereka membaca, aku meleleh bagaikan timah." Nabi bertanya kembali, "Hai iblis, kenapa engkau mencegah umatku dari berjihad?" "Apabila mereka pergi berjihad," jawab iblis, "maka kedua kakiku terikat dengan ikatan yang sangat kuat sampai mereka pulang." Nabi bertanya pula, "Hai iblis, kenapa engkau mencegah umatku dari naik haji?" Iblis menjawab, "Apabila mereka berangkat haji, maka aku dirantai dan dibelenggu, dan apabila mereka hendak bersedekah, maka di atas kepalaku dipasang gergaji, lalu dia menggergaji aku seperti menggergaji kayu." Sumber dari buku Zaratur Riyad. Menurut salah satu kabar, ketika semua penghuni neraka telah masuk ke dalam neraka, maka didirikanlah sebuah mimbar dari api untuk iblis. Dan dia diberi pakaian dan api, diberi mahkota dari api, serta diikat dengan tali dari api. Kemudian dikatakanlah kepadanya, "Hai iblis, naiklah ke atas mimbar dan berbicaralah kepada penghuni neraka." Maka iblis pun menaiki mimbar. Lalu dia berpidato kepada penghuni neraka, "Wahai penghuni neraka." Suaranya bisa didengar oleh seluruh makhluk yang ada di dalam neraka. Lalu mereka semua menghadap kepadanya. Mereka memandang kepadanya. Kemudian iblis melanjutkan perkataannya, "Hai sidang orang-orang kafir dan munafik, sesungguhnya Allah menjanjikan kepadamu janji yang benar, bahwa kamu semua akan mati, kemudian dikumpulkan, kemudian dihisab. Setelah itu, dibagi menjadi dua golongan. Segolongan masuk surga, dan segolongan masuk neraka. Sesungguhnya kamu semua menyangka tidak akan meninggalkan dunia, dan akan tetap berada di sana. Padahal sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kamu, selain bahwa aku menggodamu. Tetapi kamu menyambut ajakanku dan mengikuti aku. Maka, dosanya menjadi tanggunganmu sendiri. Karenanya, janganlah kamu mencela aku, tetapi celalah dirimu sendiri. Sebab kamulah yang patut dicela, bukan aku. Kenapa kamu tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang Dia adalah pencipta segala sesuatu?" Setelah berhenti sejenak, iblis melanjutkan pidatonya, "Aku tidak sanggup menyelamatkan kamu semua dari azab Allah, dan kamu pun tidak sanggup menyelamatkan aku. Sesungguhnya hari ini aku berlepas diri dari apa yang pernah aku katakan pada kamu. Karena sesungguhnya, aku ini terusir dan ditolak dari hadirat Tuhan semesta alam." Ketika seluruh penghuni neraka itu mendengar perkataan iblis tersebut, maka mereka pun mengutuknya. Kemudian iblis dihantam oleh malaikat Zabaniyah dengan tombak dari api. Lalu dicampakkan dari atas mimbarnya ke dalam neraka yang paling rendah, buat selama-lamanya di sana bersama-sama penghuni neraka lainnya yang pernah mengikutinya. Kemudian malaikat Zabaniyah berkata kepada mereka, "Tidak ada lagi mati buat kamu, dan tidak ada pula kesenangan. Kamu kekal selama-lamanya di dalamnya." Dari sumber buku Zaratur Riyad konon, pada zaman dahulu, iblis bisa dilihat secara nyata. Lalu seseorang menegurnya, "Hai Abu Mirrah, apa yang harus saya lakukan supaya bisa menjadi seperti engkau?" "Celaka kau," jawab iblis, "belum pernah seorang pun meminta ini dariku." "Tetapi mengapa engkau memintanya?" Laki-laki itu menjawab, "Karena aku suka itu." Lantas iblis menyarankan, "Jika engkau ingin menjadi seperti aku,
maka remehkanlah sholat dan jangan peduli dengan sumpah, baik benar maupun palsu. Laki-laki itu berkata, sesungguhnya aku telah berjanji kepada Allah untuk tidak meninggalkan sholat dan tidak akan mengucapkan sumpah sama sekali. Iblis berkata, tidak ada seorang pun yang pernah belajar satu nasihat dariku dengan tipu daya kecuali engkau. Padahal aku telah membuat perjanjian tidak akan memberi nasihat kepada seorang pun dari anak cucu Adam.